istilahnya itu yang MLM itu selalu negatif tuh, apalagi di kampung kami, di kampung itu Heeh? selalu menganggap MLM itu ada penipuan Oh istilahnya. gitu. Iya, jadi yang kaya itu orang-orang yang duluan aja katanya, yang Hmm. orang yang di bawah ini ya jadi ini doang. Dari menjalankan bisnis network marketing selama hampir 4 tahun, Opa sudah dapat berapa nih? Kalau di total mungkin hampir 500 lah jadi semua akun. Oke. Opa coba dulu bisnis konvensional sama sekarang bisnis network marketing, itu lebih ringan mana, Opa? Lebih ringan bisnis network marketing, jauh Oke. lebih ringan. Halo, kembali lagi kita di Ngobrol Tren bersama saya Alia Rosa. Nah, teman-teman semuanya, di episode kali ini saya kedatangan seorang tamu ya. Nah, tamu ini kalau bisa dibilang ini menarik sekali nih teman-teman. Beliau ini senior, tapi beliau juga bisa dibilang nih awal-awal orang yang sudah join pertama kali di Tren. Ya, beliau ini salah satu mitra Tren juga teman-teman. Nah, kenapa saya mengundang beliau? Karena teman-teman bisa dibilang ya, di dunia network marketing atau MLM ini seorang leader-leader itu datang dan pergi itu banyak sekali. Jadi ada yang awal-awalnya semangat, terus lama-lama mungkin ya karena belum terlalu fokus. Nah, terus juga banyak sekali tawaran-tawaran di luar, atau juga mereka yang ada yang stuck, ada juga yang ya itulah ya anget-anget kalau di awal aja terus lama-lama langsung udah dingin lagi. Itu banyak banget ceritanya teman-teman. Nah, kali ini saya ini kedatangan tamu yang memang dari awal bisa dibilang ini sudah mengikuti, jadi dari tren yang ramai, yang terus sempet yang leader-leader yang juga baru lagi, terus leader-leader yang dulunya hilang terus comeback lagi, tapi beliau ini tetap terus ada di tren. Jadi bisa dibilang ini sudah tren ini ada 4 tahun dan beliau ini tetap semangat, apinya itu terus panas gitu loh. Padahal beliau ini ya seorang senior dan juga seorang pensiunan yang bisa dibilang ya jaringannya pun juga dulu sempat ramai, terus sempat turun, terus naik lagi, tapi apinya ini loh teman-teman gak pernah padam. Wah, itu yang bikin saya sangat terinspirasi sama beliau. Dan langsung aja yuk, tanpa perlu panjang lagi, saya perkenalkan, ini dia Pak Ahmad Zainuddin atau yang biasa dikenal dengan Opa. Oke. Halo Opa, apa kabarnya Opa? Alhamdulillah Ibu Ocha, terima kasih nih sehat-sehat aja nih. Pokoknya nikmatin aja apa yang terjadi ini harus dinikmati dengan hati yang ikhlas itu aja. Yes. Oke. Nah, Opa ini tadi saya juga belum perkenalkan ya sama teman-teman yang ada di online. Kalau Opa ini adalah seorang pensiunan dari BUMN. Ya, betul ya? betul, Ibu Nah, Ocha. mungkin Opa bisa perkenalkan diri nih sama teman-teman di online nih, latar belakangnya dan ya cerita sedikit lah tentang Opa. Boleh? Oke, terima kasih nih. Eh, Terima kasih Ibu Ocha. Jadi Opa ini adalah pensiunan dari PT Askes. Jadi nama Opa adalah Ahmad Zainuddin Yes. SKM dulu ya, mungkin ya sempat mengenyam pendidikan di MBA kan. Ya. Jadi pensiun di 2008, ya berarti sekarang berarti sudah 16 tahun ya, 16 tahun sudah pensiun dan masih tetap aja ikut di tren ini. Ini mungkin kalau sekarang ini dulu PT Asia sekarang menjadi BPJS Kesehatan. Jadi memang mudah-mudahan perkenalan ini bisa membawa teman-teman di kesehatan, di Depkes utama di BPJS semuanya bisa melihat apa yang Opa perjuangkan selama ini. Oke. Yes, Opa. Nah, Opa berarti usianya sekarang ini sudah berapa ya Opa ya? 72 tahun.
72 tahun. Wah teman-teman, beliau ini gak beda jauh ya sama papa saya ya. Makanya saya panggilnya Opa nih. Jadi karena bisa dibilang kan Opa ini seperti termasuk orang-orang awal di tren ya Opa ya. Jadi Opa ini ikut di tren ini dari bulan apa ya? Jadi Februari 2021. Februari Jadi, 2021. tanggal 22 atau 23 gitu. Dan sempat ikut di kapal pesiar waktu itu. Soft launching ya? Soft launching. Yes. Ya waktu itu tim nelayan itu hanya sekitar 11 orang yang ada. Jadi memang sekarang ini alhamdulillah terus berkembang. Dan ini adalah berkat yang penting kita semua harus yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis yang menjanjikan. Kenapa Opa bertahan? Ya karena pertama Opa melihat pada waktu disampaikan oleh Pak Martin di waktu acara soft launching di hotel itu bahwa ini teknologi adalah sangat hebat itu. Jadi Opa selama ini pernah bekerja di bidang IT, bekerja mengurusin data. Waktu itu memang sangat sulit gitu mendapatkan jaringan yang stabil untuk melihat percepatan pemindahan data dari daerah ke pusat gitu. Jadi sekarang tertarik sama produknya ya? Awal-awal produknya. Jadi waktu diperkenalkan oleh waktu itu oleh Hari dengar di Zoom-nya ya di ini ya wah ini produknya hebat gitu. Produknya betul-betul hebat gitu. Jadi yakin. Nah, tambah lagi walaupun kami sedikit waktu itu hanya beberapa orang yang dari tim Lions. Tapi kami yakin ini bisa berkembang. Kenapa? Dari teknologi ini sudah sangat hebat gitu. Yang kedua lagi waktu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lain, tim lain, ada salah seorang daripada pejabat di salah satu BUMN di salah satu telekomunikasi provider itu, mereka terkejut dengan ide yang dibuat oleh Pak Martin ini gitu. Sangat terkejut mereka. Terus gimana tuh apa? Kok bisa? Ide ini bisa diambil orang lain gitu. Mereka pun merasa bahwa ini mereka ada kecolongan gitu waktu itu. Nah, wah, berarti makin yakin lagi Opa ya. Makin yakin lagi bahwa teknologinya betul-betul tidak main-main teknologi ini. Itu yang Papa rasakan itu. Jadi memang Opa tuh udah jatuh cinta sama sejak awal sama produknya ya. Betul. Nah semenjak itu ada keyakinan, terus datang juga di acara soft launching, ke acara pertemuan, ketemu juga dengan ya suami saya CEO-nya gitu ya. Terus ketemu juga leader-leadernya. Dan waktu itu dari timnya Opa sendiri ya itu baru ada 11 orang ya. Sekarang udah sampai puluhan ribu ya. Jadi Bang Jainuddin, Hari, jadi sekarang udah puluhan ribu ya jadi tim. Jadi betul, itu yang jadi kenapa membuat Opa terus bertahan ya karena itu. Jadi yakin bahwa bisnisnya akan berkembang. Nah yang kedua pengalaman dari itu memang isu-isu yang datang juga ada gitu. Isu-isu tentang apa itu Opa? Termasuk masalah MLM-nya itu. Isu-isu tentang MLM itu yang negatif gitu ya maksudnya betul. Ya. Nah jadi kami waktu itu dengan leader kami Pak Udo. Leader-leader di atasnya Opa ya. Kami mencoba menggali lebih banyak lagi kepada Kiai Habib, dengan berapa banyak lagi gitu kan. Termasuk kami membedah daripada 13 syarat daripada MUI itu. Nah itulah timbul keyakinan kami 100% bahwa bisnis ini adalah betul-betul yakin dan sesuai tidak ada dengan syariat Islam lah ya. Jadi kan mungkin banyak orang-orang mungkin dari prospek-prospek juga yang Opa presentasi gitu ya. Yang mungkin wah MLM. Jadi mereka banyak juga yang ya isu-isu di luaran kan kalau MLM ini mungkin bisa dibilang ini ya nggak halal ya bahasanya gitu ya. Jadi gak halal karena ya mungkin bisa ada unsur ribanya atau ada unsur yang penipuannya gitu kan ya. Jadi itu yang membuat Opa juga aduh bener gak ya, makanya Opa perdalam lagi, mempelajari lagi, tanya sama ustadz-ustadz dan ternyata setelah Opa dalami dan Opa juga terjun juga di bisnis network marketing khususnya di tren ini. Nah Opa itu jadi dapat
oh ini sesuai kok sama Ya, syariat Islam semuanya. ya, Jadi makanya Opa makin pede lagi, makin 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 percaya betul, lagi juga betul, ya. betul banget. Nah, kalau sebelumnya nih Opa nih ya, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, saya pengen tahu nih, Opa ini dulu sebelumnya, sebelum di Tren, pernah menjalankan MLM lain apa enggak? Ya. Pernah Bu Ocha, jadi Oke, pernah salah satu MLM yang bidang kesehatan dan oh, kebugaran ya. Jadi oke, dulu di kesehatan jadi ya, oke. kesehatan ya. Jadi sempat sampailah ke star making gitu. Artinya mungkin di sini sama-sama dengan manajer lah waktu itu. Jadi kan udah sempat Hmm, dapat bonus ke Turki gitu kan. oh sempet dapat trip juga ke Ke Turki Turki, ya. oke. Nah, tapi kenapa kami mundur ya karena tadi terlalu banyak haus yang harus disimpan atau di target yang betul-betul yang harus kita nggak bisa tidak harus membeli, harus menyimpan, harus Oh, ini beli produk beli lagi gitu produk lah. Oh lagi jadi untuk ini. Jadi kalau bahasa di MLM tuh kayak tutup poin gitu tutup ya Pak poin. ya? Jadi mungkin Oke. ditutup poin. Mm-mm. Jadi untuk mengejar trip berikutnya lagi yang cukup berat bagi waktu itu. Jadi Hmm, memang akhirnya wah ini nggak benar secara ini. Persyaratan makin ditingkatkan, tapi kita juga makin dituntut untuk ini. Ya, tutup poin itu yang membuat berat bagi kami semua. oke. Gitu. Jadi banyak juga jaringan kami juga hampir semuanya pada ini juga Mundur ya semuanya mundur ya. ya. Oke, karena ya itu dia ya, ada tutup Ya, poinnya ya. Sehingga memang banyak orang kalau ya kendala-kendala orang di luaran itu yang saya dengar memang ya di MLM itu kan memang biar jaringannya karena kan memang kan kalau memang MLM benar sih iya. ya, Opa ya, memang kan harus ada pembelian ulang produk. Mm-mm. Yang pertama harus produk itu pastinya harus ada Ya, ya, bukan yang nggak ada gitu. betul, Tapi kalau misalkan udah jelas nggak ada produknya itu udah pasti money game gitu. betul Jadi ya. kalau MLM benar memang harus ada produk. Terus yang kedua ada pembelian ulang karena kan kita bukan pengumpulan Betul dana, ya, tapi kita penjualan betul. produk gitu yang bisa memberikan bonus-bonus ke jaringan. Nah, untuk bisa memberikan bonus itu kan ya berarti setiap orang harus ada selalu membeli produk gitu Betul ya. ya. Dan memang ada target-targetnya. Nah, biar kita terus dapat bonus, ya mereka harus ada dicapai untuk poin sesuatu, Iya, target sesuatu, sehingga itu ya pembelian harus terus iya, dilakukan iya gitu. betul. Tapi mungkin banyak Jumlahnya. teman-teman yang beratnya itu produk kita masih banyak gitu loh. Tapi kita harus dipaksa untuk beli lagi karena ya itu dia mencukupi untuk poin yang ada biar nggak hangus, biar nggak Betul. hilang gitu kan ya. Nah sehingga orang-orang berpikir kan kalau mereka jaringannya lagi mandek, penjualan juga lagi susah gitu, belum ngabisin produk tapi disuruh beli lagi, akhirnya mereka jadi numpuk produknya. Iya, Dan yang katanya tolak teman-teman saya iya, juga bilang ya itu dia karena numpuk produk banyak yang expired karena kan ya iya, kalau kesehatan itu kan ada batas waktu penggunaannya betul ya. ya. Jadi ya itu dia takutnya nanti expired akhirnya kebuang gitu. Jadi ya uang-uangnya akhirnya ya nggak bisa dipakai ya jadi untuk beli produk-produk dan bahkan bisa yang kebuang-kebuang itu tuh sayangnya kan kayak gitu ya. Itu yang Ya, menjadi berat ya Pak ya. itu yang bedanya dengan tren. Jadi tren kita Mm-mm, tidak ada kejar-kejar yang begitu, tapi kan hanya poin dari jaringan yang berjalan di bawah kita. Jadi betul. betul-betul sesuatu yang adil, Oke. yang tidak memberatkan orang. Kalau dia butuh pulsa, butuh ini paket ya itu kan Kuota ya ya. kuota kan itu memang ya harus diisi Kata misalnya internet ya. ya kuota Iya, internetnya. Tapi kalau harus misalnya ngejar poin, ngejar apa itu yang secara ini kan agak ini gitu kan. betul. Nah, tapi Ya. memang walaupun ini itu beda yang membuat kita Mhm. lebih yakin di sini ini suatu Hmm. betul-betul bisnis yang menurut betul-betul yang jujur yang ini aja. Karena Nah, mungkin produknya sendiri kan kalau kita kan internet ya ya, Opa ya. Di mana memang setiap orang pasti ya, pakai internet betul. gitu kan ya. Di mana memang ya bahkan untuk setiap kebutuhannya itu kan diperlukan ya, digunakan juga gitu. Dan kalau kita kan memang di tren ini kita ada memang untuk bisa
bisa kita dapetin bonus dari jaringan juga. Kita memang harus ada pembelian terus kan, Iya. pembelian kuota, dan ya karena memang dipakai dan dibutuhkan, ya berarti buat Opa juga ya nggak berat gitu Iya, ya, betul, karena betul, Opa betul. juga setiap bulan juga pasti pakai, bukan setiap bulan, setiap hari pakai terus ya. Iya, betul. Dan ya kalau habis ya pasti nggak mungkin nggak beli lagi kan gitu ya Betul, Opa ya. iya, betul itu, Gitu. Bunda. Jadi mungkin Opa juga merasa ya nggak berasa gitu. Tapi kan kalau mungkin untuk produk-produk yang lain kan bukan produknya bukan produk untuk primer ya Iya. gitu loh. Jadi nggak butuh gitu loh. Nah di saat memang kita lagi nggak butuh tapi dipaksa untuk beli, mungkin itu yang jadi kayak berat buat Opa betul, ya. Oke. Nah Opa, sedangkan sekarang ini kan ya, Opa itu kan bisa dibilang seperti tadi yang saya awal-awal tuh bilang sama teman-teman di online ya Opa ya. Opa ini kan jaringannya kan juga nggak selalu ramai Ya. gitu loh. Tapi ada juga kadang-kadang sepi. Terus juga ada leader-leader yang memang tiba-tiba udah hilang, nggak aktif, nggak bisa dihubungin lagi gitu kan ya. Tapi apa yang membuat Opa ini tetap semangat? Dan saya perhatikan nih Opa nih setiap pertemuan, terus setiap pelatihan dari awal ya. Iya, Jadi iya. teman-teman kita tuh di tren ini, di MLM tren ini, kita tuh ada pertemuan leader-leader gitu ya, namanya TLC. Nah Opa ini selalu datang, nggak pernah absen. Iya, betul. Walaupun lagi sakit, lagi nggak enak badan, tapi tetap bela-belain. Nah itu apa yang membuat Opa tetap terus semangat? Terima kasih Bu Ocha. Jadi memang yang membuat Api tetap semangat ini adalah pertama bahwa kita harus punya tujuan. Jadi tujuan ini adalah setiap orang kan butuh seperti apa, walaupun sudah punya kan masih butuh juga untuk Goalsnya, goalsnya. impiannya. Ya, impiannya. Yang kedua di sini Opa lihat bahwa di tren ini kita bisa keliling dunia. Jadi bisa keliling dunia dan 2 kali setahun aja udah banyak negara. Jadi Opa tidak pernah melewatkan daripada yang pergi ke jalan-jalannya ya. Iya Opa nih ikut ya dari awal sampai sekarang nggak pernah absen sama sekali, luar biasa. Terus apa lagi Opa? Yang ketiga Opa rasa bahwa saat kita misalnya jaringan kita lagi ada yang down, ada yang nggak jalan, ya kita nggak tahu terus saja jalan, terus saja bersemangat. Karena kita nggak tahu di antara jaringan kita pasti ada yang akan jalan, pasti akan kembali jalan lagi. Yakinlah itu. Jadi harus yakin bahwa siapapun pasti akan kembali jalan. Tetap positive thinking gitu ya Opa ya. Ya, tetap positive thinking. Jadi dengan demikian api itu akan tidak padam. Nah yang keempat berikutnya adalah selalu ikut training. Training yang dilakukan oleh tren. Opa nggak pernah melepaskan satu kali pun. Jadi yang TLC yang itu nggak pernah dilepas sama sekali. Ikut terus gitu. Yes. Nah yang semua ini di sana betul-betul kita dididik banyak ilmu-ilmu yang selain untuk kepentingan untuk kita join bisnis di sini untuk memperkuat mental, memperkuat hati nurani, membuat semangat kita. Gitu. Juga kita untuk rumah tangga juga bagus banget gitu. Jadi misalnya kemarin ada pengakuan jadi pengakuan dosa yang secara ini itu suatu hal yang betul-betul bagaimana memplongkan diri kita dari sebuah beban. Jadi beban yang ada di diri kita itu bagaimana dihilangkan. Itu satu teknik yang betul-betul sangat hebat yang Opa. Jadi itu yang Opa rasakan. Jadi Opa ini juga bisa dapetin rasa dimana ya bukan hanya ilmu aja, tapi lahir batin juga semuanya terpenuhi juga ya Opa ya. Betul. Jadi dari pelatihan-pelatihan, jadi kayak kemarin tadi Opa sempat ceritakan ya, ada kayak rasa plong, ada pengakuan. Jadi teman-teman kemarin kita ada di pelatihan leader-leader ini, kalau kita mau menjalankan sesuatu hal tapi hati kita nih masih berat, mungkin kita ada masalah-masalah. Nah itu kadang-kadang itu bisa membuat kita dalam pekerjaan, dalam berkegiatan itu bisa membuat kita lebih berat ya, karena kan stres gitu ya, terus ada rasa kesedihan, akhirnya kita jadi semangat, terus pikiran-pikiran negatif tuh ada tuh teman-teman. Nah makanya kita bikin kemarin tuh sesi yang
lebih dalam lagi. Jadi kita menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan di hati, di jiwa, biar semuanya tuh bisa lebih enak gitu loh. Nah jadi akhirnya kemarin Opa bisa dapat sesuatu juga di Ya, sana ya Opa betul-betul ya. merasakan banget. Oke, luar Jadi biasa. ringan, jadi beban kan nggak ada beban secara ini. Iya. Jadi jalanlah melangkah secara ini gitu. Jadi Ya. yang penting jangan berhenti, terus saja Mm-mm. hilangkan semua beban yang ada di hati kita. Itu yang penting intinya. Luar biasa ya. Dan Opa ini sendiri kan kalau saya perhatikan ya, ikut kegiatan ini juga selalu bareng sama Oma ya, berdua ya. Betul, Berdua-dua nih pasangan gitu ya. Cuma meskipun yang aktif tuh Opa ya, Oma ini cuma ikut support, mendukung. Yang penting Oma itu tahu lah ya kegiatannya gitu ya. Nah Opa, kan tadi Opa juga cerita ya kalau Opa ini ikut semua trip ya, yang ada di Tren juga. Dan saat ini Opa ini kalau kan kita ada peringkatnya nih. Jadi peringkat itu adalah jenjang karir yang ada di MLM lah ya teman-teman ya. Sekarang peringkatnya Opa ini apa nih? Direktur ya? Sudah jadi direktur. Jadi artinya teman-teman sekalian jangan khawatir, asal bertahan saja pasti akan mencapai juga direktur ini. Jadi artinya mungkin insya Allah kalau kita di antara download kita ada yang bergerak ini ya mungkin bisa mencapai chairman, bisa mencapai dengan presidensial. Papa yakin itu, walaupun tinggal waktu saja kita akan bisa mencapai ke sana. Keren. Jangan sampai mundur, jangan sampai jangan sampai melewatkan setiap pertemuan ya. Iya, saya perhatiin itu. Nah hebatnya lagi kan Opa ini sekarang tinggalnya kan di daerah Bekasi ya. Nah ditinggalnya di Bekasi. Dan Opa ini kemana-mana nyetir sendiri ya. Betul. Pulang sampai jam berapa tuh paling malam tuh Opa tuh? Ya kadang-kadang sampai jam 12, jam 1. Jam 12 sampai jam 1 gitu ya Opa ya. Nah itu Opa tuh berangkat terus nyetir sendiri gitu kan ya ke setiap ada yang ngundang, ada yang untuk presentasi kayak gitu ya. Nah ini gimana nih keluarga sendiri tuh? Jadi kalau kan kami tinggal berdua saja gitu kan dengan Oma. Jadi kalau Oma nggak ikut ya di rumah. Tapi kalau dia ikut ya dia mau tidak mau dia mungkin jadi yang selalu ngawal ya supaya jangan ngantuk gitu di jalan supaya. Jadi kan yang paling bosan itu adalah waktu nyopir itu kalau macet. Kalau macet itu bosan ngantuk. Nah, tapi kalau misalnya malam-malam lancar aja enggak ngantuk. Jadi sehat-sehat aja gitu penting gitu. Amin. Ya alhamdulillah mata masih normal, masih ini gitu kan walaupun minus tapi ya alhamdulillah artinya masih bisa melawan sinar lampu dari depan. Lampu ya. Dari depan masih bisa dari ininya. Keren loh Opa nih ya. Bener-bener semangatnya luar biasa. Ini kadang-kadang anak-anak muda sekarang kalau ngelihat kan kok semangat juangnya nggak bisa kayak Opa kayak gini ya gitu loh. Nah tadi kan Opa bilang kan punya goals, punya impian. Emang impian atau goalsnya Opa sendiri di usia Opa yang sekarang sudah 72 tahun itu apa sih Opa? Jadi goal yang paling ini adalah kita pengennya adalah istilahnya pertama kali ingin membuat penghasilan Opa ini bukan untuk Opa, jadi ada bukan untuk cucu secara lagi. Mereka masing-masing sudah punya rezekinya gitu kan. Jadi kita bisa untuk orang banyak untuk itu yang dimimpikan. Maksud di antara lain artinya pengen kita ada membangun pesantren atau ada masjid. Jadi dengan hati mau berbagi lah. Dengan berbagi secara ini gitu kan. Nah, yang kedua adalah tadi yang keliling dunia kan dulu belum ini. Jadi mungkin dengan cara ini mudah-mudahan dengan bisa Tren keliling dunia bareng sama Tren ya. Jadi betul-betul Opa bangga banget di sini. Jadi artinya setiap pergi alhamdulillah. Tinggal sekarang ini yang lagi ngejar untuk yang ke London aja yang ke ini. Itu yang mau diperjuangkan gitu kan. Nah, jadi Opa ini udah kemana aja nih? Mungkin bisa cerita sama teman-teman nih bareng sama Tren. Kemana aja? Pertama kali pertama kali ke Turki. Turki. Nah, kemudian yang kedua mungkin ke Spanyol ya. Spanyol. Kemudian yang ketiga ya ke Vietnam. Danang. Jepang. Australia. Kemudian Taiwan. Sekarang ini mungkin ke
Mau ke mau di Dubai. Dubai. Nah, dan Wes. alhamdulillah juga sudah tiket untuk umroh. Dapat umroh juga. Itu yang jadi sudah 88 ya, Yes. 8 atau ini tinggal lagi ya berjuang untuk yang ke London ini yang Yes. mati-matian harus bisa memperoleh untuk yang ke London ini. Mudah-mudahan Mantap. perjuangan ini jadi itu semua harus dibayangkan ya, harus Udah dibuat ada 9 nih ya ya. harus ditulis, harus diinikan dan setiap tahun apa selalu ngikutin apa yang diberi tunjuk oleh Pak Martin Oh dan jadi oleh Opa ini punya ini ya, dream book juga Dream ya? Book ini harus dibuat terus, harus di ini. Jadi ya itulah yang Di-upgrade terus dream booknya ya? ya jadi mood kita akan hidup terus. Nah, jadi akan yakin itu karena itu Dream Book itu sama seperti doa. Jadi doa kita. Jadi kita membayangkan itu yang mudah-mudahan akan dikabulkan. Jadi artinya kalau di istilah di apa di ini adalah law of attraction Law of doa. attraction, Ya, yes. tapi kalau di kita mungkin law of prediction, Oh. projection atau prediction. Pokoknya bayangan kita ke depan mau apa itu Oke, yang. Jadi itu yang targetnya ya. nah itu yang harus didoakan, harus senantiasa setiap saat kita doakan, setiap saat kita berusaha untuk kalau ada beban, ada penolakan, bagaimana cara menghilangkan itu. Jadi ada hambatan, usahakan apa yang hambatan itu bisa Nah, dirilis gitu. berarti kan Opa kan emang pernah lah ya menerima penolakan dari Ya. luar ya, gitu lah ya. Nah, gimana biar Opa ini pas lagi ditolak? Apa yang Opa pikirkan biar Opa tuh tetap terus semangat nggak down? Memang yang nama penolakan itu pasti sangat banyak itu sampai Yes. keluarga sendiri menolak sampai ini. Jadi ya udahlah. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan. Yes. Jadi bagaimana cara melepaskan beban dari itu? Udahlah, mereka dia aja nggak mau ya sudah gitu. Jadi bagaimana kita membuat enjoy penolakan itu yang pentingnya. Jadi memang Opa kadang-kadang ya pikir secara kalau mendalam juga bisa stres juga gitu sampai keluarga nolak gitu kan. Tapi bagaimana melepaskan itu yang harus dibuat, harus pemikiran kita harus dibuat sedemikian rupa. Positif lah. Harus Oh nggak apa-apa dia nolak, nanti juga lama-lama pasti kalau ngelihat saya sukses dia pasti juga akan ikut juga gitu ya Pak ya. Nah, jadi memang ya sekarang sudah ada juga yang bertanya-tanya dulu dia ini itu istilahnya itu yang MLM itu selalu negatif tuh, apalagi di kampung kami di kampung itu selalu menganggap MLM itu ada penipuan misalnya. Oh gitu. Iya, jadi ya, yang kaya itu orang-orang yang duluan aja katanya, yang orang yang di bawah ini ya jadi ini doang. Nah itu yang jadi untuk teman-teman saya yang ada yang di Sumsel ya banyak ya, teman-teman mikirnya yang gitu ya. jadi tolong artinya memang kita sama ya artinya di Sumatera Selatan itu ya banyak kan gitu. Nah, Padahal sebenarnya ya nggak ada masalah. Nggak kayak gitu kan Opa ya? Iya. Kan banyak ya Opa ya, timnya Opa juga yang baru join tapi memang rajin. Terus juga ya ikut sistem tapi berhasil kan gitu. Jadi nggak semua, memang ya banyak orang yang memang belum mengerti ya tentang bisnis jaringan ini, tentang MLM nih. Kan kalau kan dibilang kan kita ada kaki-kaki ya, kalau kaki-kaki dibilangnya kan segitiga gitu dong ya. Padahal sih sebenarnya ya kalau segitiga piramid itu beda gitu kan ya. Sistemnya tuh beda sekali. Jadi kalau memang bentuknya memang kita ada kaki-kaki, tapi di setiap itu kan jaringan itu kita melihat ya jaringan itu nggak bisa berjalan kalau kitanya nggak aktif gitu ya Opa ya. Jadi makanya Opa tetap terus aktif gitu. Kalau Opa berhenti juga ya pasti nggak akan dapat pendapatan juga ya walaupun udah masuk awal-awal ya. Ini contohnya nih, Opa juga ada di awal-awal tapi banyak di bawahnya Opa juga banyak yang lebih sukses. Bener ya Opa ya? Banyak lebih sukses sebenarnya. Betul. Mereka lebih sukses, lebih maju. Ya, tapi ya itu dia kan mungkin kan kalau ada kendala setiap mitra-mitra sendiri ya yang bisa menjalankannya ya. Tapi dengan Opa yang sudah bisa dibilang udah senior gitu kan ya, dengan usia yang sudah 72 tahun ini luar biasa loh, sangat menginspirasi. Nah kalau boleh tahu nih Opa, dari menjalankan bisnis network marketing di tren ini ya selama hampir 4 tahun, Opa sudah dapat berapa nih? Kalau di total mungkin
hampir 500 lah jadi semua akun yang secara ini. Jadi ada 5. Termasuk dari punyanya Oma juga ya, ya. Karena jadi, yang menjalankan adalah ya, ya Opa ya gitu. Jadi memang ya terpecah-pecah gitu. Memang banyak akun yang secara ini. Jadi memang untuk itu ya saran saya ya ambillah beberapa akun. Kita nggak tahu di bawah akun kita yang mana yang jalan, kita nggak ngerti. Yes. Nah, gitu jadi ya. apa yang disebut dengan istilah grup kita nelayan itu adalah segitiga emas ataupun segitiga berlian itu adalah satu betul-betul yang ide yang paling bagus. Oke. Nah, Opa ini kan pensiunan ya. Opa pensiun itu dari tahun berapa ya kalau boleh tahu? 2008 tuh. 2008. Jadi dari 2008 terus akhirnya menjalankan MLM. Nah, pas lagi habis pensiun yang Opa lakukan itu ngapain? Pertama kali kita buat bisnis kuliner itu. Oh, sempat ada bisnis yang lain ya? Oke. Jadi bisnis kuliner awal-awal memang awal-awal menguntungkan, ya modal cukup besar gitu. Jadi Berapa besar modalnya jadi ada dulu? 1 M lebih gitu waktu itu. Wow. Ya. Di mana itu Opa bikin kuliner? Restoran ya? Ya di restoran. Oke, di mana itu? Di kota Jambi waktu itu. Di Jambi, Nah, oke. saya lihat teman-teman yang ambil itu sukses gitu. Nah, setelah Opa jalanin, ya paling hanya 2 tahun yang bisa. Udah balik modal belum itu Opa? Enggak, belum balik modal. belum Oke. balik modal. Terus? Jadi memang nggak secepat itu gitu. Oke. Jadi memang berat untuk di bisnis kuliner karena salah satu masalah di kuliner itu adalah orang itu namanya rasa kan menyangkut rasa jadinya Iya. kan. Walaupun misalnya bisnisnya Cocok-cocokan lah ya Opa ya. ya cocok-cocokan lidahnya. Ada yang paling ya 1 tahun 2 tahun ya udah bosan mereka. Nah, bosan ya harus pengen cari restoran yang cari lain lah lagi. ya. Nah, jadi pasti menurun. Sudah saya amati banyak bisnis yang lama-lama itu yang teman waktu yang zaman itu hilang gitu. Hilang ya. Jadi memang perlu inovasi yang harus selalu berinovasi juga makanannya, rasanya gitu kan. Yes. Nah, jadi memang nggak bisa di bisnis kuliner itu kita untuk ini. Jangan mengharapkan uang miliaran itu bisa kembali cepat enggak. Jadi mungkin lebih lama lah ya pastinya ya. Terus untuk resikonya sendiri gimana? Risikonya besar. Seperti tadi uang lah keluar, paling apa yang bisa dijual lagi alat-alat masaknya nggak bisa jadi itu. Jadi kebuang semuanya itu apa? Kursi ya habis secara nggak bisa dipakai secara ini lagi gitu kan. Belum lagi yang jadi memang kalau kita bisnis kuliner itu memang harus ditekunin banget, harus dijagain banget ya. Belum lagi kebocoran dari pihak yang belanja, kemudian dari harga dari yang penjual. Jadi karyawan itu kan ada yang masak, ada yang pelayanan. Nah, bagian masak ini ya kadang-kadang kita nggak ngerti juga. Mungkin potongannya dikecilin itu, sehingga kan membuat keluhan pelanggan. Dari pelanggan, oke. Nah, ya belum lagi misalnya seperti dulu pengalaman kita siapkan makan mereka, makan minum mereka dengan ini. Malam-malam dia ambil dari stok. Oh gitu. Kenapa kok restoran rame, kok income-nya sedikit. Jadi malam-malam mereka bisa aja mengambil masak lauk secara ini. Jadi nggak jujur juga ya. Jadi banyak situ. Jadi walaupun waktu itu sudah dibimbing, sudah dibuat pengarahan secara agama secara ini, tapi tetap juga sekarang ini bisnis di kejujuran konvensional lah ya. Resikonya sangat jauh lebih berat lah ya. Jadi memang kita juga harus lebih ya banyak yang harus kita perhatikan dan ya effortnya pasti lebih banyak ya gitu ya. Jadi dibandingkan dengan Opa coba dulu bisnis konvensional sama sekarang bisnis network marketing itu lebih ringan mana Opa? Lebih ringan bisnis network marketing, jauh lebih ringan gitu. Jadi kita modalnya kecil, ya artinya bisa jauh berlipat-lipat itu secara ini. Ya, misalnya resikonya nggak terlalu besar juga ya Opa ya? Bukan nggak terlalu besar, nggak ada sama sekali malah ya? Boleh katakan nggak ada sama sekali gitu. Jadi karena barang yang ini kita pakai, kemudian kita hanya butuh untuk kebutuhan intinya doang, atau misalnya untuk beli paketnya saja gitu kan.
Terus Jadi Opa tinggal jualan ya, nggak perlu nggak perlu, ngurusin karyawan, nggak perlu ngurus gaji karyawan, sewa tempat dan yang semuanya. lain-lain ya. Jadi pengalaman itu paling berat ya waktu di bisnis konvensional itu. Paling berat. Oke, jadi itu kulinernya bertahan sampai berapa lama? 2 tahun? Hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun aja. Oh, habis itu udah gulung tikar ya? Ya, jadi nggak worth it lagi lah gitu. Artinya Oke. tetap ada yang ini, tapi ya nggak, untungannya nggak ini. Bagaimana Hmm. mengejarnya? Jadi paling ya sudah tutup. Hanya kita berubah ke bisnis lain yang dibuat oleh Oma gitu kan. Oke. Jadi kalau untuk tempatnya masih bisa dipakai, tapi ya untuk ini kan yang sekarang masih tinggal alat masak aja Tinggal yang alat masaknya ya, masih ada tersisa ya. Sisa. Buat kenang-kenangan Opa. Karena dipakai. Iya, buat kenang-kenangan dipajang gitu ya Opa ya. Ini dulu saya ini nih pernah bisnis kuliner Bisnis gitu lah, kuliner, biar ada iya. ceritanya. Jadi Nah, terus kalau menurut Opa nih, bisnis MLM atau network marketing buat pensiunan nih, kayak Opa Ya. dan teman-teman itu Jadi gimana? sangat cocok. Jadi untuk teman-teman para pensiunan yang sudah senior itu sangat cocok. Karena pertama kita kan punya jaringan, punya relasi. Jadi teman-teman, kawan-kawan dan mungkin staf-staf kita yang di bawah-bawah ini sekian tahun ini kan mungkin sudah jadi pimpinan sore ini gitu kan. Jadi jaringan kita tetap bisa digunakan. Nah yang kedua kita nggak usah punya modal gitu. Kalau misalnya dapat uang pensiun ya yang lain aja gitu. Kalau ini kan hanya modal kecil sedikit aja, hanya modal ngajak orang, mengundang orang, ya. Nah kalau ini lama-lama kita sendiri bisa penyajian, bisa menjelaskan dengan baik, dan orang kan lebih percaya karena kita kan sudah ada di sana. Apa yang omongan kita orang nggak mungkin kita sudah senior menipu mereka. Yes. Nah itu jadi keyakinan orang itu akan lebih tinggi pada kita yang sudah senior. Oke. Nah itu yang pesan kepada teman-teman itu yang diinikan. Jadi rasakan dulu, nikmati secara ini gitu kan, dan akan karena yang ketiga adalah income kita akan terus meningkat, cepat meningkatnya. Sangat-sangat cepat. Kalau sudah jalan, kita nggak tahu di bawah siapa yang jalan, Yes. itu kan ke atas cepat banget gitu. Nggak terasa aja sudah hampir 500 juta misalnya. Itu nggak terasa kan? Nggak terasa ya? Ya jadi Yes. memang istilahnya itu makin lama makin kita bertahan, makin lama kemungkinan makin lama makin banyak yang dari bawah ke atas. Itu aja yang diinikan. Yang penting sabar aja ya Opa ya. Sabar Iya. terus bangun jaringan aja, nggak berhenti. Betul ya? Kuncinya itu. Yes. Ya. Nah Opa, boleh tahu nggak hal-hal apa nih yang Opa dapatkan ketika Opa ini aktif menjalankan bisnis MLM nih? Ada hal-hal positif nggak sih yang Opa dapatkan atau perubahan-perubahan gitu? Sangat banyak Bu Uca yang Oke. Jadi pertama dari pribadi kita menjadi orang lebih sabar, orang yang lebih tidak mudah ciut kalau ditolak orang. Kalau dulu sendiri memang Kalau Opa dulu gimana tuh? kadang kalau ditolak orang dulu, waduh langsung mundur diri. Baper ya? Baper gitu kan. Kalau sekarang udah lah kayak. Sekarang udah nggak baper lagi Nggak ya? baper lagi. Udah mentalnya udah mental baja ya? Itu Mantap. satu. Nah, Oke. nah yang kedua bahwa kita ini dengan kata-kata kita itu yang benar yang kadang sebenarnya itu membuat orang jauh lebih percaya dengan kita gitu. Jadi mungkin orang dulu kita masih aktif, mungkin orang ini masih aktif secara ini. Tapi kalau sekarang kita apa adanya kita bicarakan kan. Jadi orang makin lebih positif dengan kita. Oke, jadi melihat karakternya Opa sendiri, terus dapat kepercayaan dari orang-orang juga ya yang ditampilkan ya. Terus apa lagi Opa? Nah, jadi secara pribadi memang kita akui memang kita sini jauh lebih matang lah, lebih matang. Walaupun sudah pensiun, ya jadi artinya dulu mungkin lebih banyak pendidikan yang diperoleh sebelum masih aktif, tapi kan di sini kan beda lagi. Kepemimpinan gitu Kepemimpinan kan ya. lebih tajam lagi. Bagaimana orang-orang bebas ini yang bisa kita bimbing, bisa kita ini kan, itu beda.
Kalau dulu Hmm. kan kita masih punya kekuasaan. Ya, kalau dulu Pemerintah. di kantor ya karena jabatan, Mm, punya jabatan ya bawahan pasti nurut semuanya ya. iya, Kalau sekarang mereka semua bukan bawahan kita bukan, gitu ya. iya. Setara, tapi Mm, gimana caranya Opa bisa mengatur dan juga mengarahkan orang yang betul, bukan bawahan kita gitu betul, ya. iya. Oke. Itu yang sangat dirasakan itu Oke, bedanya ya. dan untuk public speakingnya sendiri gimana nih Opa nih? Untuk Eh, berbicara, dulu kan Opa kalau nggak salah ya, kan kalau ngomong kan kadang-kadang masih agak nervous gitu kan ya, ya. deg-degan. Nah sekarang nih udah lebih lancar, lebih Sudah enak. artinya lebih lebih yakin dalam menyampaikan pendapat, lebih yakin Oke. menyampaikan apa yang kata-kata. Dan memang untuk susunan kata-kata itu memang harus dilatih, tidak Hmm, mudah. Jadi memang walaupun dulu diajari ya kadang-kadang susunan kata-kata itu sering tidak beraturan, betul. tidak pas. Nah ini memang harus dipelajari terus-menerus. Jadi Berlatih terus ilmu ya. ilmu Hmm. untuk public speaking ini tidak boleh berhenti. Jadi Hmm. harus dilatih. Jadi Hmm. Oppo juga harus merasakan itu, jauh sudah dilatih gitu. Jadi Hmm. walaupun ini ya Papa sering ikut-ikut aja di pelatihan-pelatihan yang itu. Jadi Hmm. untuk Ada bagaimana kepercayaan dirinya juga ya gitu ya. nggak mudah. Tidak Hmm. mudah untuk menyampaikan itu dengan percaya diri, Yes. dengan kata-kata yang enak, Hmm. kata-kata yang itu nggak mudah. Tepat ya. Jadi Heeh. kadang-kadang nih apa yang di pikiran kita sama diomongin tuh beda ya gitu Ya, loh. iya. Jadi karena kita nervous, terus banyak yang dipikirin, banyak yang mau disampaikan, akhirnya jadi berantakan gitu Iya, ya Opa iya. ya lompat-lompat ya. Hmm, Oke, jadi di sini Opa tuh jadi dilatih, oh kalau kita menyampaikan sesuatu jangan lompat-lompat nih. hmm, Apa yang mau disampaikan, oh ini dulu, ini dulu, ini iya, dulu. Lebih tertata, iya, pengaturannya juga lebih bisa berhati-hati. betul, Dan juga ya itu dia kepercayaan dirinya tumbuh. Betul ya Opa betul. Ya. ya? Oke. Jadi itu kalau teman-teman ikutin apa pelatihan itu pasti ada. Mhm. Ya, Pasti sekarang ada ini peningkatan lah pasti ada Opa ya. peningkatan, pasti ada Oke. peningkatan. Banyak yang leader-leader yang sudah mengungkapkan itu ya apa juga merasakan apa yang disampaikan leader-leader itu ada perubahan daripada diri mereka. Apa juga merasakan itu. Yes, yes. Jadi mati-matianlah atau usahakanlah ikut setiap pelatihan yang diberikan oleh perusahaan gitu. Mantap. Ya. Wih, keren banget tuh teman-teman nih. Jadi luar biasa ya, Opa di usianya yang sudah 72 tahun ini masih punya impian, masih punya target dan juga harapan dan juga semangatnya Opa ini nggak kalah sama anak-anak sekarang milenial ya. Bahkan malah lebih semangatnya nih luar biasa. Ini yang bener-bener bikin saya sangat respect juga sama Opa, Terima kasih terus buat ya. juga terinspirasi juga dan yang pastinya saya juga nggak mau kalah dong ya sama Opa ya. Ya, Opa, boleh nggak kasih nih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di online? Mungkin apa nih pesan yang Opa mau sampaikan ke teman-teman semuanya? Atau juga mungkin teman-teman sekarang, aduh itu kan Opa kan bisa gitu karena punya relasi. Buat saya gimana yang nggak punya relasi? Nah gimana? oke. Silakan tuh Opa. Eh, Baiklah teman-teman sekalian, jadi ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Pertama, ya walaupun dulu ada banyak relasi, banyak teman-teman di bawahan, banyak yang ini, tapi zaman sekarang ini kan ada banyak cara lagi yang bisa kita peroleh gitu. Nah sekarang ini Oppo lagi belajar bagaimana mengembangkan relasi itu melalui WhatsApp. Jadi dia Hmm, belajar bagaimana cara menyampaikan pesan masalah tren ini di mulai WhatsApp. Ini ada Papa lagi belajar itu mm-mm. untuknya. Nah yang kedua bahwa kita harus berani eh, menyampaikannya. Jadi jangan takut dengan adanya penolakan. Jadi jangan takut ada penolakan. Yakin aja lah bahwa orang pasti akan ada yang akan mendengar. Yakinlah kita selalu mengundang. Mengundang itu pasti di antara yang kita undang pasti akan ada yang akan hadir di undangan kita. Hmm, Yakin itu, harus yakin. mm-mm, Jadi selagi kita berusaha, selagi kita menyampaikan dengan baik, mm-mm. mudah-mudahan akan ada orang yang hadir di undangan kita. Ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah kekuatannya adalah kita selalu belajar sebetulnya. Ya, seperti Opa juga dulu mungkin cara menyampaikan kata pidatonya mungkin kadang-kadang hanya ya nggak beruntut gitu karena merasa diri lebih lebih tinggi lebih ini mungkin
nggak bagus gitu. Kalau sekarang mau tidak mau harus kita belajar. Nah, untuk belajar itu ya mungkin ya public speaking itu juga ini. Jadi sekarang ini memang Ditingkatkan. harus belajar. Jadi walaupun ini ya Opa juga sedang masih ikut di seminar-seminar online kaitan dengan public speaking dan buku-buku public speaking sering Opa baca. Jadi Baca nggak juga mau ya. kalah dengan orang-orang ini. Jadi mungkin sekarang ini orang-orang milenial pun jago di bidang Milenial ya. internet mungkin kan Yes. ya dengan AI. Ya kita jangan khawatir, nggak usah kesana betul gitu kan. Tahu aja sekedar ini ya. Nah, sekarang ini dengan belajar itu mudah-mudahan kita bisa bisa kembali, tidak akan habis yang namanya yang mau kita undang itu, yakin aja Oke. itu. Jadi ini yang Opa rasakan, Yes. keyakinan itu yang membuat ini. Nah yang berikutnya adalah di Tren kan sudah ada sistemnya. Sistem itu antara lain kita harus lihat Tren app itu kan lengkap. Opa nggak pernah melepaskan dari satu pun. Pokoknya setiap pakai itu ya. Semua itu Opa dari awal dari 100 lebih sampai 20-an sekarang ini mungkin itu sudah Opa download semua dan Oke. Opa Tonton terus ya. tonton terus. Oke. Waktu mau muter-muter sekali gitu yang Diulang-ulang lagi ya. giliran secara itunya kan. Nah itu menambah mengingatkan kembali pengetahuan yang ada di Tren ini. Ya, dasar-dasar keterampilan kita di situ. Yes. Nah yang berikutnya adalah selain dengan Tren tadi jangan lupa harus selalu berusaha untuk ikut setiap pertemuan. Pertemuan ya. Termasuk TLC ini adalah suatu hal yang membuat setiap orang yang ikut join itu akan tetap bersemangat. Jadi Yes. api semangat itu akan Terus dipelihara membara di LC. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mantap. Kemudian ya jangan lupa seperti tadi impian untuk keluar negeri, impian untuk apa yang itu harus Digali terus impiannya teman-teman ya. digali, kemudian diperbaharui. Kalau di Tren mungkin minimal sekali setahun atau dua kali setahun, bisa juga setiap 3 bulan sekali kita Dicek lagi ya, di-upgrade lagi dicek. ya. Oke. Itu yang Opa lakukan. Mantap, keren banget Opa. Oh ya, ada satu hal nih Opa nih, saya juga inget kayak waktu kita trip kan Opa juga sempet sakit ya. Iya. Dengkulnya ya. Betul ya, masuk waktu di Turki itu masuk pagar apa tuh. Nah Bisa itu kan jalan. Opa kan walaupun sakit kakinya tuh tapi tetap semangat gitu kan ya, bahkan tetap datang ke pertemuan, tetap bisa hadir. Ini kan luar biasa sekali ya Opa ya. Nah sekarang itu yang bikin Opa nggak drop itu ya itu dia ya, impiannya Opa gitu ya. Salah satunya adalah kita harus tetap hidup dengan keinginan harapan kita. Jadi kita ada harapan, kita harus tetap dipelihara selalu hidup. Jadi kalau kita diam saja, misalnya sakit didiam saja, nah ya makin sakit makin nggak bisa bangun. Gitu. Jadi itu yang, jadi walaupun waktu itu di Turki masuk di pagar itu ini akhirnya didorong oleh Yosi dan di mobil ini itu betul-betul kesakitan banget. Tapi alhamdulillah lama-lama ya berkurang, lebih sehat gitu. Jadi kata-kata kita harus senantiasa sehat. Nah itu ungkapan itu harus gini. Jadi di pikiran kita ya, afirmasinya harus selalu di ini kan. Jadi hiduplah dengan afirmasi yang positif, itu aja yang Bapak lakukan. Jadi nggak pernah kami dengan Oma itu pokoknya yakin secara ini aja. Nggak pernah mengeluh gitu ya Opa ya. Intinya ya. Nah tuh teman-teman tuh yang suka ngeluh nih, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit protes, dikit-dikit melo, baper gitu ya. Lihat nih Opa nih, walaupun ya udah usianya 72 tahun, terus kakinya sampai sekarang masih sakit terus juga kan Opa ya? Masih, tapi nggak dirasakan banget secara itu. Tuh kan ya, masih kaki aja masih sakit. Tapi ya itu dia nih semangatnya, positive thinkingnya itu terus dijaga teman-teman. Karena kalau teman-teman bisa lihat ya, apapun itu kegagalan kita, sakit kita itu semua berawal dari pikiran. Dari mindset. Betul, dari mindset kita. Jadi kita harus jaga nih mindset kita nih untuk terus selalu positif, untuk terus selalu semangat dan juga happy selalu. Betul ya Bapak ya? Betul. Mantap.
Siap. Keren banget Opa. Oke. Udah bisa sharing di hari ini dan juga berbagi pengalamannya juga dan juga mungkin berbagi mindset seorang Opa yang juga udah bisa dibilang nih angkatan baby boomer juga ya Opa ya. Tapi tetap ini dia nih, mau ikutan bisnis di bidang teknologi yang mungkin Opa ini juga ya pasti ketinggalan juga ya, gaptek juga, tapi terus mau belajar. Nah, kamu sendiri gimana nih teman-teman nih? Sekarang kalian nih apa kendala kamu, apa masalah kamu, semuanya tuh bisa dilewatin. Asalkan kamu tetap selalu positive thinking kayak Opa nih. Luar biasa. Thank you banget ya Opa ya udah mau diundang dan juga mau sharing juga pengalamannya. Nah teman-teman gimana nih, kamu dapat sesuatu nggak dari episode kali ini? Kalau kamu dapat sesuatu jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya. Tiap ada episode baru pastinya ya, kamu nggak ketinggalan. Oke, kita ketemu lagi pastinya di episode selanjutnya.